sebuah kawasan dengan romantisme kota kolonial, menawarkan sebuah gambaran eksotisme lewat arsitektur bangunan Eropa yang sangat kental. Kini kawasan ini telah menjelma menjadi sebuah pedestrian yang ramai lalu lalang. Lalu, bagaimana pemangku kepentingan berusaha membuat Kota Baru menjadi lebih berkembang? Bersama saya Yeti Martanti di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Kota Yogyakarta, dan sudah hadir di sini Bapak Sekda Kota Yogyakarta, Bapak Aman Juri Adijaya. Selamat datang Pak di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Senang sekali bisa bergabung. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, semangat, aman, terkendali. Sesuai dengan namanya ya Pak betul, ya. Betul. Ya. Aduh, di belakang Bapak ini dijaga ada dari apa ini? Yang berkostum pahlawan, ada perawat, ada noni-noni India, noni-noni Belanda, maaf. Ini ada sesuatu kah ini kan? Kok Bapak sampai membawa banyak pasukan ini? Apa takut podcast dengan kami atau gimana Pak? Ya memang saya kan komandan batalion. Jadi ini lengkap. Kebetulan ya Pak, ya, ini berada di museum iya. Ya, Museum TNI AD. Jadi lokasi kita saat ini berada di Museum TNI AD. Dan hari ini memang tema kita terkait dengan Kota Baru sebagai kawasan cagar budaya yang tentu saja mempunyai banyak nilai-nilai budaya dan filosofi yang ada di kawasan cagar budaya Kota Baru. Nah, ini sebelum kita ngobrol tentang Kota Baru terkait dengan hal-hal yang mungkin nanti akan dikerjakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk membangun branding Kota Baru sebagai salah satu ikon yang tentu saja mempunyai keunikan Bapak. Ya. Nah, ini menurut Pak Sekda, ini apa sih yang menjadi keunikan dari Kota Baru itu sendiri Pak? Saya kira Kota Yogyakarta beruntung ya, kita mempunyai kawasan cagar budaya yang berwarna-warna. Salah satunya Kota Baru yang memang harus kita perkuat karakternya dan berbeda dengan kawasan cagar budaya yang lain, meskipun masih tetap di Kota Yogyakarta. Kekuatan kita di Kota Baru adalah kekuatan indisnya, indisnya yang notabene itu menjadi sebuah tempat yang menggambarkan sesuatu yang premium, sesuatu yang premium. High end ya Pak ya? Betul, sehingga karakter yang harus ditonjolkan baik dari sisi bangunan maupun sisi aktivitasnya pasti harus punya keselarasan dengan apa yang menjadi kekuatan utamanya. Nah, kalau pemerintah kota sendiri Pak, tadi Bapak menyampaikan kaitannya dengan fasad-fasad yang memang punya arsitektural indis ya, kawasan indis begitu. Nah, ini upaya pemerintah dalam rangka untuk melestarikan kawasan Kota Baru sebagai kawasan indis ini gimana Pak? Ya tentu mau tidak mau, karena kita bicara kawasan maka kita tidak bisa melakukannya sendirian, tetapi kita harus mengoptimalisasi upaya kita untuk merangkul seluruh pemangku kepentingan yang ada di kawasan itu untuk memberikan kontribusi dan kesungguhan mereka dalam membentuk kawasan yang secara fisik menggambarkan apa yang saya katakan tadi. Jadi kuncinya adalah kemauan dan kemampuan kita untuk merangkul seluruh pemangku kepentingan di kawasan sehingga mereka menjadi paham dan akhirnya mereka memberikan kontribusi dukungan terhadap pembentukan karakter yang dimaksud. Seluruh pemangku kepentingan yang ada di kawasan Kota Baru pemangku kepentingan tidak ada kecualinya. Tidak ada kecualinya. Iya. Bahkan masyarakat, pelaku usaha semuanya nih Pak? Semuanya. Jadi semua lapis, semua segmen harus ikut berkontribusi menurut peran mereka secara proporsional. Jadi ini kan pemerintah kota rencana juga mau lebih menguatkan branding Kota Baru itu sendiri ya Bapak ya. Nah, apakah memang ada kegiatan-kegiatan awal ini yang untuk memulai dari proses branding itu sendiri Pak? Yang pertama adalah tadi kita harus mampu merangkul, karena merangkul adalah sebuah upaya untuk membangun komitmen bersama dalam rangka menjadi kontributor pembentukan karakter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengupayakan cara kita untuk membangun atmosfer karakter. Jadi atmosfer atau nuansa apa yang harus dipilih untuk
menuju kepada karakter yang kita inginkan tadi harus dilakukan secara embrional. Dan yang ketiga yang dalam waktu dekat harus dilakukan adalah pembangunan opini kepada publik. Jadi pembangunan opini kepada publik dengan strategi media yang mantap saya kira menjadi jawaban yang paling dapat kita andalkan dalam jangka pendek ini. Jadi harus ada banyak sesuatu yang dilakukan dalam rangka memperkuat keunikan ya Pak ya, dan juga yang menjadi pembeda. Karena tentu saja kalau kita melihat beberapa kawasan yang ada di Jogja, kawasan cagar budaya khususnya yang mungkin Keraton, kemudian Pakualam, kemudian Kota Gede dan ini Kota Baru, tentu saja harus ada pembeda ya Pak ya, keunikan-keunikan itu sendiri. Ya tentu harus begitu karena saya kan tadi di awal mengatakan kita ini punya bersyukur Yogyakarta punya sesuatu yang berbeda-beda dan Kota Baru salah satunya. Maka tadi katakan bahwa Kota Baru sebagai kawasan premium indie style begitu, maka aktivitas dalam kerangka pembangunan nuansa atau atmosfer harus didorong ke situ. Ya, diselaraskan ya Pak ya. Dan kemudian dibangun opini dengan basis yang selaras dengan aktivitasnya. Ya, berarti harus ada sebuah inovasi nih Pak untuk kemudian memperkuat branding Kota Baru itu sendiri. Nah, inovasi apa ini Pak yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta? Ya tentu banyak hal ya, tetapi yang jelas kita harus mampu menciptakan keunikan. Dan keunikan itu kan banyak cara ya. Dan salah satunya yang ada di belakang saya ini adalah masuk kategori orang-orang yang masuk kriterianya unik-unik ini. Unik. Ada yang menggunakan ketawanya aja unik ini. Ketawanya aja. Nah, properti yang mereka pakai itu saya kira sebagai salah satu support sekaligus kontributor terhadap pembangunan atmosfer atau nuansa Kota Baru yang indie style tadi. Baik. Nah, ini salah satu cara untuk kemudian membangun framing masyarakat bahwa Kota Baru adalah indie. Itu penting dan ini salah satu bagian yang bisa didorong dalam tempo yang tidak terlalu lama. Dan mereka sudah siap, saya nggak tahu senjatanya ini amunisinya cukup atau tidak. Makanya ada senjata, ada perawat Pak. Iya. Saya mungkin lebih memilih perawatnya saja. Kalau senjata saya merasa tersandera dalam Biar aman ya Pak ya, sesuai dengan namanya ya Pak. Terkendali. Iya, jadi tadi sudah disampaikan beberapa hal yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, ini kaitannya dengan event Pak. Beberapa kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan di Kota Baru. Tadi Bapak juga menyampaikan supaya selaras ya Pak dengan kawasan cagar budaya itu sendiri yang berada di kawasan Kota Baru itu kan indis, identik dengan indis. Nah, ini bagaimana Pak supaya pengelolaan manajemen eventnya itu berjalan dengan baik? Apakah ada cara atau strategi yang kemudian dilakukan pemerintah supaya ya kalau misalnya melaksanakan kegiatan atau event ya selaras dengan kawasan cagar budaya Kota Baru itu? Ya tentu jawabannya agar semuanya menjadi paham dan punya kalau kita melihatnya sebagai proses bisnis menuju kepada pembangunan karakter, maka seluruh elemen masyarakat, seluruh pemangku kepentingan harus punya strategi yang sama dan menuju kepada titik ujung dari proses bisnis pembangunan karakter itu. Maka jawabannya adalah bagaimana kita menyusun sebuah manajemen event. Manajemen event yang satu kata, dan manajemen event ini secara proporsional menempatkan keterwakilan teknis agar mampu melakukan upaya kuratorial, kuratorial konten yang akan ditampilkan di dalam event dimaksud. Jadi, saya kira itu. Jadi Pak, artinya bahwa manajemen event ini diperlukan dalam rangka untuk mengelola semua aktivitas. Jadi kalau semua aktivitas kaitannya dengan event, kemudian pertunjukan, begitu harus ada semacam surat atau rekomendasi begitu atau gimana Pak ini nantinya? Ya itu salah satu legitimasinya adalah semacam surat rekomendasi, tetapi sebetulnya substansinya adalah sebagai kurator yang melakukan kuratorial terhadap konten dari event yang ada di Kota Baru ini sehingga selaras dengan
pembentukan karakter yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah kuratorial, itu tentu saja kita bicara nggak hanya masalah materi ya Pak ya, artinya Betul. materi kegiatan event ataupun pertunjukannya. Tapi kan kalau kita melaksanakan kegiatan di sebuah kawasan cagar budaya, tentu saja juga harus ada aspek lain yang tentu saja harus kemudian kita pastikan bahwa itu justru mendukung, tidak kemudian melakukan sesuatu yang justru merusak atau melakukan hal-hal yang tidak tepat begitu di sana. Nah, berarti unsur-unsurnya ini dari mana saja Pak untuk kemudian bisa membangun sebuah atau mengelola dengan baik untuk sebuah event atau pertunjukan dalam mengkurasi event atau pertunjukan itu? Jadi yang pertama, tugas dari manajemen event ini kan saya katakan unsurnya dari berbagai sektor yang punya keterhubungan dengan pembangunan karakter. Tugas pertama adalah kuratorial kontennya. Tetapi kita tidak bisa melepaskan diri bahwa ini kawasan cagar budaya loh. Kalau kita bicara kawasan cagar budaya, pasti kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang apa yang dinamakan daya dukung kawasan, khususnya pada orientasi fisik. Karena ini kawasan cagar budaya, maka pada saat rekomendasi itu dikeluarkan, sesungguhnya tidak hanya bicara tentang kuratorial konten yang bernuansa karakter, tetapi bicara tentang soal lingkungan hidup, bicara soal keamanan, ketertiban, dan juga bicara tentang manajemen lalu lintas. Karena ini soal-soal daya dukung yang tidak boleh dikesampingkan pada saat venue-nya ini ada di kawasan cagar budaya yang namanya Kota Baru ini. Jadi banyak dari berbagai unsur termasuk OPD di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta yang terlibat ya Pak ya. Karena kaitannya dengan lingkungan, vegetasi, kemudian juga keamanan, ketertiban, bahkan lalu lintas perparkiran juga ya Pak ya. Dan juga bagaimana membuat tidak mengganggu masyarakat. Artinya kan di sana juga hunian ya Pak ya, banyak juga hunian masyarakat begitu. Menarik sekali ini apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sekda, Bapak Insinyur Aman Juri Adijaya MM terkait dengan tema Kota Baru hari ini. Dan terakhir ini Bapak, sebelum kita tutup bincang budaya kita hari ini, apa harapan Bapak terhadap perkembangan kawasan Kota Baru di masa kini, di masa yang akan datang? Jadi saya selalu mengatakan, kalau kita bicara kawasan cagar budaya, maka kita harus tegak lurus kepada produk konstitusi yang namanya Undang-Undang Cagar Budaya. Di mana di dalam produk konstitusi undang-undang itu disebutkan bahwa tujuan pelestarian dan pengembangan kawasan cagar budaya adalah kesejahteraan masyarakat. Maka ujung dari semuanya adalah bagaimana kemudian apapun yang dilakukan terhadap kawasan, baik dalam skala kawasan itu sendiri atau bangunan efeknya terhadap luar kawasan, itu saya kira harapannya tentu ujungnya mampu mensejahterakan masyarakat. Dari mana? Kalau kita melihat secara fakta, maka menunjukkan kekuatan Yogyakarta kota ini letaknya adalah lokomotif pariwisata. Nah, bagaimana kemudian pariwisata berbasis budaya, budaya berbasis kawasan cagar budaya memberikan kontribusi bagi kepentingan pengembangan pariwisata yang secara fakta mampu mendorong perekonomian masyarakat. Jadi konstitusi inilah yang menjadi pegangan kita. Ujung dari semua yang kita lakukan letaknya di situ. Wah, jadi Kota Baru ini akan dikemas menjadi sesuatu yang berbeda ya Pak ya. Orientasinya ini apakah nanti khusus untuk wisatawan yang seperti apa? Karena Bapak menyampaikan ini nanti jadi daya tarik wisata juga. Segmennya, kemudian wisata yang mau kemas seperti apa ini Pak? Ini padahal udah harapan ya, tapi ini saya agak ingin tahu ini Pak. Ya tentu kalau kita melihat bahwa ini kawasan premium, indie style, maka tentu sesuatu yang segmennya adalah segmen premium. Tetapi ya ada tetapinya. Tetapi tentu senyampang dengan sesuatu yang premium tadi pasti ada peran-peran pendukungan yang dapat dilakukan seluruh pemangku kepentingan. Nah, di sini letaknya bahwa forum ini nanti
harus bicara pula dengan pelaku kawasan agar mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi mereka menjadi bagian yang terintegrasi dengan konsep pengembangan. Tentu tidak membiarkan mereka liar begitu saja, tapi membutuhkan edukasi, membutuhkan pengembangan. Nah, ini sebuah proses yang saya kira butuh waktu yang tidak pendek. Ini harus ada kesungguhan dan harus ada daya tahan melewati proses ini semuanya. Karena di sana juga bisa melakukan aktivitas harian ya Pak ya, ada coffee shop, ada tempat kecantikan, ada banyak yang kemudian bisa dieksplorasi. Betul. Selain event-event yang memang reguler rencana akan dilaksanakan ya Pak ya. Itulah yang dilakukan, maka identifikasi potensi itu harus terus-menerus dilakukan dan semuanya tidak bisa dengan sesuatu yang instan, tapi butuh proses. Ya, jadi tempat untuk nongki-nongki ya Pak ya. Ya, saya kira itu penting untuk alternatif mungkin ya wisatawan kalau misalnya dari pagi sampai sore begitu sudah tidak ada aktivitas lagi, mungkin kalau malam-malam mau cari di mana ya? Nah, di Kota Baru, maka Kota Baru. memang ada baiknya kita menggunakan tagline gitu. Selamat malam Kota Baru. Selamat malam Kota Baru. Supaya wisatawan di kita ini di Jogja menjadi terbiasa mengatakan sudah pagi Kota Baru, kan gitu. Berarti mereka menginap, kan gitu. Selamat malam Kota Baru, tetapi dilanjutkan dengan sudah pagi Kota Baru. Memperpanjang length of stay. Nah, itu tujuannya kalau melihat dari perspektif pariwisata. Oke, baik. Selamat malam Kota Baru. Selamat malam Kota Baru. Ini akan di-branding di Kota Baru oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Terima kasih Pak Sekda sudah berkenan hadir di Bincang Budaya di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Kota Yogyakarta. Arsitektur menjadi daya tarik magis. Ketiga fasadnya difungsikan dengan lebih strategis. Kota Baru menyajikan pesona indis, mewujudkan suasana Jogja yang lebih eksklusif. Salam budaya, lestari budayaku.